Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sundaini Nasnaga dengan nomor NPM 2206027072. Di sini saya akan mempresentasikan sintesis protein pada prokariotik. Berikut adalah agenda pada presentasi kali ini, yaitu transkripsi, translasi, dan post-translasi modifikasi. Sintesis protein dapat dibagi menjadi dua tahap secara umum, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, pada prokariotik, kedua proses tersebut terjadi hampir bersamaan, dikarenakan tidak adanya membran inti sel pada prokariotik, sehingga kedua proses tersebut terjadi di tempat yang sama, yaitu sitoplasma. Pada tahap yang pertama yaitu transkripsi, proses ini menyalin kode-kode genetik pada molekul DNA template menjadi molekul mRNA. Tahap ini terbagi menjadi tiga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi yaitu tahap saat RNA polimerase akan berikatan dengan promotor. Nah, RNA polimerase akan melepaskan untaian DNA dan mulai bergerak sepanjang DNA template untuk membentuk mRNA dari 3 aksen ke 5 aksen. Maka mRNA yang dihasilkan itu nanti akan mempunyai ujung 5 aksen ke 3 aksen. Nah, selanjutnya elongasi. Di sini RNA polimerase dia akan bergerak ke arah hilir atau terminator dan memanjangkan mRNA. Nah, setelah transkripsi terjadi, DNA atau untaian DNA itu akan kembali membentuk heliks ganda. Berikut adalah aturan pasangan basa nitrogen pada DNA dan mRNA. Basa adenin pada DNA akan menjadi urasil pada mRNA, timin akan menjadi adenin, guanin akan menjadi sitosin, dan sitosin akan menjadi guanin. Berikut adalah tahap terminasi, yaitu saat RNA polimerase ini telah mencapai tahap terminator, maka proses transkripsi di sini telah selesai. Selanjutnya, mRNA itu akan dilepas, dan RNA polimerase juga akan terlepas dari DNA. Berikutnya adalah translasi. Translasi sendiri adalah proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Nah, translasi dibagi menjadi tiga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, inisiasi adalah tahap di mana yang pertama subunit ribosom kecil dia akan berikatan dengan mRNA. Nah, ribosom subunit akan bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ketika sudah menemukan kodon AUG atau start codon, maka tRNA akan membawa asam amino metionin dan antikodon UAC untuk melekat pada mRNA. Nah, setelah itu, ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil. Selanjutnya ada aturan pasangan basa nitrogen pada translasi, yaitu adenin pada mRNA akan menjadi urasil pada tRNA. Urasil akan menjadi adenin, guanin akan menjadi sitosin, dan sitosin akan menjadi guanin. Selanjutnya tahap elongasi. Nah, ribosoma subunit besar itu mempunyai tiga daerah, yaitu daerah A, akseptor, yang dimana dia akan membawa asam amino yang nantinya akan ditambahkan ke dalam rantai polipeptida. Daerah P di mana dia akan memegang tRNA yang memegang rantai polipeptida, dan daerah E di mana dia akan memegang tRNA yang akan dilepaskan untuk meninggalkan ribosom. Nah, pada tahap ini asam amino yang sesuai dengan urutan basa pada daerah A akan dibawa menuju rantai mRNA oleh tRNA yang membawa antikodon dan akan memasuki daerah A. Nah, setelah itu akan terbentuk ikatan peptida antara kedua asam amino pada daerah A. Selanjutnya, ribosom akan bergerak ke triplet codon selanjutnya pada rantai mRNA, sehingga tRNA yang telah melepaskan asam aminonya akan berada pada daerah E dan bersiap untuk meninggalkan ribosom, sementara daerah A akan ditempati kembali dengan tRNA yang baru. Nah, siklus tersebut akan berulang sehingga tahap terminasi. Berikut adalah tabel nama asam amino berdasarkan kodon. Berikut adalah tahap terminasi di mana ini terjadi ketika salah satu dari tiga kodon stop berada di daerah A. Stop kodon itu dapat berupa UAA, UAG, dan UGA.
Nah, ketika codon ini akan dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor, dan ketika release factor telah berada pada daerah A, maka polipeptida hasil translasi akan terlepas dari ribosom. Nah, setelah itu, ribosom akan terpisah dan akan bersiap untuk memulai lagi proses translasi. Berikutnya ada post-translasi. Nah, mmm, proses ini adalah proses modifikasi kimiawi rantai polipeptida yang, terjadi setelah proses transkripsi dan translasi. Nah, proses ini dapat terjadi pada organisme eukariotik maupun prokariotik. Proses ini dilakukan untuk membentuk protein yang fungsional dan untuk meningkatkan stabilitas protein. Selain itu, dapat juga untuk membantu regulasi dan signaling sel. Nah, pada tahap ini akan dilakukan berbagai modifikasi yang nantinya akan merubah bentuk lipatan protein, stabilitas, lokalisasi, fungsi, serta mengaktifasi serta menginaktifasi enzim tersebut. Maaf, maksud saya menginaktifasi protein tersebut. Nah, berikut adalah contoh modifikasi protein. Yang pertama ada metilasi. Nah, ini adalah penambahan gugus metil, N-asetilasi ini adalah menambahkan gugus asetil pada N-terminal protein, glikosilasi adalah penambahan karbohidrat baik itu mono maupun polisakarida, lipidasi adalah penambahan lipid pada protein, fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat yang nantinya akan dapat mengaktifasi atau menginaktifasi enzim. Nah, sebenarnya ada banyak modifikasi lain lagi yang nantinya akan disesuaikan dengan, mmm, faktor-faktor sebelumnya, seperti, lipatan proteinnya atau lokalisasinya atau fungsinya nanti. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya minta maaf jika ada, kesalahan kata. Terima kasih.